sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali fi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah alladzi ja'ala al-ilma, yang telah menjadikan ilmu arfa'as sifatil kamaliyah sebagai sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, hanya Allah saja, la syarikalahu, tidak ada sekutu lahu baginya. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'atharil hukmiyah, yang telah mengkhususkan orang yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dengan athar al-hikamiyah yang bijaksana, dengan athar atau dengan pelajaran-pelajaran dan riwayat-riwayat yang bijaksana. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa sungguhnya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Alladzi khassahallahu ta'ala bi jami'i kamalil ubudiyah, yang telah mengkhususkan akannya siapa Allah Ta'ala dengan seluruh sifat-sifat kehambaan. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin alladzi malallahu ta'ala qalbah. Hadirin segenap jamaah Masjid Al-Jihad, wabil khusus guru kita, orang tua kita selaku ketua DKM Masjid Al-Jihad, Kiai Haji Hashim Muhammad, Ustadz Toton selaku ketua DMI Kelurahan Sanggrahan, dan saudara saya Ustadz Bustadul Arifin, ini teman saya dari dulu teman di NU, Ustadz Bustadul Arifin, kemudian juga Ustadz Jajam, Ustadz Tohir, segenap DKM baik masjid maupun mushola yang ada di seluruh kecamatan Sanggrahan, Masjid Al-Hidayah, masjid apa lagi? Semua masjid, mushola Al-Jihad, Masjid Al-Jihad, dan seluruh ustaz, seluruh kiai, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul dalam kesempatan yang istimewa, tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk saling mengajak untuk berbuat kebaikan, dan diantara kebaikan-kebaikan itu adalah ngaji dan hadirnya kita dalam taklim baik di masjid maupun di tempat-tempat lain. Kebetulan pada malam hari ini saya diminta untuk ujuk-ujuk aja suruh baca ini Ustadz Toton suruh baca kitab Nasoil Ribat. Ustadz Nuruddin Siddiq juga tidak lupa pada Ustadz Nuruddin Siddiq, ini juga saudara saya. Ini kitab Nasoil Ribat, ini kitab yang isinya adalah makalah-makalah, perkataan-perkataan, mulai dari perkataan Rasulullah yang kita kenal dengan hadis atau sunnah, kemudian juga perkataan para sahabat dan perkataan ulama-ulama,
setelah sahabat, baik itu dari kalangan tabi'in maupun dari atba'ut tabi'in. Ada banyak makalah atau ada banyak pesan-pesan yang nanti disampaikan di sini. Saya baca yang pertama muqaddimah. Di sini Syekh Nawawi Banten sebagai syarih yang mensyarahkan kitab Nashaul Ibad ini membuka biasa dengan alhamdulillah. Setiap kitab yang dikarang oleh muallif itu pasti yang pertama dibuka dengan alhamdulillah, dengan segala puji bagi Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ini artinya segala puji. Kalau udah segala itu artinya udah nggak ada yang lain. Semua puji itu hanya milik Allah. Pujian itu ada 4 macam. Yang pertama ada pujian dari Allah kepada Allah, ada pujian dari Allah kepada makhluk, ada pujian dari makhluk kepada makhluk, ada pujian dari makhluk kepada Allah. Nah, semua jenis pujian itu alhamdulillah, semua segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menasihati kita, untuk memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa sebenarnya kalau kita sedang merasa tersanjung, kalau kita sedang merasa lagi dipuja-puja sama orang, harus kita balikan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sebenarnya saudara, waktu orang-orang lagi ngalem kita nih, waktu orang-orang lagi nyanjung kita, itu sebenarnya Allah lagi nutupin aib kita. Andai aja Allah buka aib kita, andai aja Allah buka aib kita, gimana kita ketika bangun tidur? Ada yang kadang bangun tidur lupa nggak pakai baju. Gimana kadang kalau kita lagi marah? Ini semua lagi ditutup sama Allah. Oleh karenanya sebenarnya pujian-pujian yang kemudian disampaikan orang kepada kita dari makhluk kepada makhluk ini sebenarnya hanya milik Allah. Demikian juga pujian-pujian yang lain. Pujian dari makhluk kepada Allah itu juga milik Allah tentunya. Kemudian pujian dari Allah kepada makhluk, sebagaimana Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang paling agung. Nabi Muhammad itu hadirin akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau kita hidup zaman Nabi Muhammad, ini kita lihat Quran jalan. Gimana Nabi Muhammad sama istri-istrinya, gimana Nabi Muhammad dengan tetangganya, gimana Nabi Muhammad dengan non-muslim, dengan orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan dengan orang-orang musyrik. Jadi semua kana khuluquhu Quran, kata Sayyidatina Aisyah. Akhlaknya Nabi Muhammad Al-Quran. Allah memuji Nabi Muhammad, Allah memuji para nabi yang lain. Innahu kana siddiqon nabiyya, misalnya Nabi Ayub itu dipuji bahwa Nabi Ayub itulah nabi yang benar, siddiq, nabi yang benar-benar tahap keimanannya itu sudah sampai pada tahap tinggi, nabi ya dipuji. Pujian dari Allah kepada hambanya itu juga milik Allah juga. Di antara 4 macam pujian ini hadirin, yang disebut dengan seluruh sifat kamaliyah, seluruh sifat kesempurnaan, ini di antara seluruh pujian-pujian ini yang paling kira-kira yang paling cocok dan yang paling full itu yang mana tuh kira-kira? Dari Allah kepada Allah, dari Allah kepada makhluk, dari makhluk kepada makhluk, dari makhluk kepada Allah. Kira-kira yang paling pas ukurannya itu yang mana? Dari Allah kepada Allah, untuk Allah, karena yang paling tahu Allah ya hanya Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW ini mengucapkan subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsi. Maha suci engkau ya Allah, dan Muhammad memuji Allah. Aku tidak bisa menghitung segala pujian-pujian sebagaimana engkau menghitung pujian atas dirimu sendiri. Artinya kita sebagai seorang hamba, pol-polan dah udah kita muji Allah, tetap itu tidak akan sesuai dengan keluhuran dan keagungan Allah, gak bakal bisa. Oleh karenanya Rasulullah sampaikan la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsi. Aku nggak bisa menghitung, aku tidak bisa mengumpulkan semua pujian-pujian sebagaimana engkau
memuji dirimu sendiri ya Allah. Ini jenis pujian yang di dalam muqaddimah kitab ini dijadikan sebagai pembuka dari kitab Nasaihul Ibad. Dan Allah di sini, Allah disebutkan di sini alladzi khassa man syaa min ibadihi. Allah memang mengkhususkan orang-orang yang Allah pilih dengan athar, dengan cerita-cerita yang sifatnya penuh hikmah, dengan cerita-cerita yang penuh pelajaran. Yang dimaksud di sini adalah para nabi, para rasul. Ini sudah Allah khususkan mendapat pelajaran-pelajaran, mendapat athar atau mendapat satu limpahan rahmat dari Allah, yang dengan rahmat itu maka bisa menunjukkan, bisa menjadi suluh, bisa menjadi penerang bagi masyarakat dan bagi manusia. Allah khususkan itu. Kemudian setelah alhamdulillah, biasanya muallif pengarang ini biasanya menyambung dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang menarik di sini Syekh Nawawi Banten di sini menyebutkan bijamil kamalil ubudiyah, bahwasannya Allah sudah mengkhususkan Nabi Muhammad dengan seluruh kesempurnaan kehambaan. Kehambaan itu adalah tingkat paling tinggi dari makhluk Allah. Ubudiyah itu adalah tingkat paling luhur dari makhluk Allah. Nabi Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluh. Meskipun Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi Nabi Muhammad adalah tetap hamba Allah. Ini untuk menegaskan kepada kita bahwa setinggi apapun Nabi Muhammad, seluhur apapun Nabi Muhammad, derajatnya mulia seperti apapun Nabi Muhammad, jangan sampai pujian kita, jangan sampai sanjungan kita itu terpleset sebagaimana terplesetnya umat-umat terdahulu, yaitu kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu pernah bilang bahwa Uzair anak Allah. Tahu Uzair, Pak? Uzair bukan orang pesanggeran, bukan. Uzair itu nabi setelah Nabi Musa dari Bani Israel. Ini nabi yang hafal Taurat dan juga menerima tabut atau peti. Isi peti itu adalah peninggalan-peninggalan Nabi Musa. Ini peti kalau kita taruh di depan, Bani Israel kalau perang taruh tabut ini di depan, musuhnya pasti kalah. Namanya tabut Uzair. Jadi banyak mujizat-mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Uzair. Hafal Taurat itu susah. Yang hafal Taurat itu cuma 4 orang. Di antaranya Nabi Musa, Nabi Uzair. Itu doang yang hafal Taurat. Yang lain enggak. Beda sama Al-Qur'an. Sekarang ya banyak banget yang hafal Al-Qur'an. Emang udah Allah janjikan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sudah Allah janjikan bahwa sungguhnya kami sudah mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Saya yakin bahwa Pak mah kalau niat hafal Qur'an hafal ya. Amin ya Pak? Amin. Al-Baqarah apa? Kalau ditanya gitu, alhamdulillah hafal Ustaz. Al-Baqarah apa Pak? Alhamdulillah apa? Al-Imran? Alhamdulillah apa? Al-Maidah? Alhamdulillah. Alhamdulillah yang hafal. Yang lainnya boro-boro. Alhamdulillah hafal, udah pokoknya alhamdulillah doang hafalnya. Tapi sebenarnya sudah Allah mudahkan. Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran. Beda dengan Taurat, itu sulit. Nah, Uzair ini nabi yang punya banyak mukjizat. Nabi yang oleh orang-orang Yahudi disebut sebagai anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Itu di Al-Quran disebutkan. Orang-orang Yahudi bilang Uzair anak Allah. Wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani bilang Al-Masih, Isa Al-Masih, mereka bilangnya Kristus, itu ibnullah. Saking kemuliaan Nabi Isa, derajat Nabi Isa yang tinggi,
mukjizatnya juga luar biasa. Saking muji nyanjung sedemikian tinggi, akhirnya kepleset menganggap bahwa Nabi Isa anak Allah, Uzair anak Allah. Ini salah. Oleh karenanya ditegaskan di sini, Nabi Muhammad adalah orang yang Allah istimewakan bijami'il kamalatil ubudiyah, diistimewakan dengan seluruh kesempurnaan, tapi kesempurnaannya kesempurnaan hambaan, kesempurnaan kehambaan. Makin menghamba kita, maka makin tinggi derajat kita di sisi Allah. Kalau kita kurang menghamba, maka derajat kita turun di sisi Allah. Benar-benar kita pasrah, benar-benar kita merendah, benar-benar kita depan Allah ini benar-benar tawadhu, benar-benar kita merendah, maka akan Allah tinggikan. Kita merasa bodoh, maka akan Allah pinterin. Kita merasa lemah, akan Allah kuatkan. Kita merasa fakir, maka akan Allah kayakan. Makin derajat kita, kehambaan kita ini makin rendah, maka Allah akan tinggikan. Nabi Muhammad adalah Nabi, abduhu wa rasuluh, yang Allah sempurnakan, Allah istimewakan dengan seluruh sifat kehambaan. Kemudian di sini kita lanjutkan sedikit. Wa alladzi mala Allah taala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala, yang sudah Allah penuhi hatinya dengan keagungannya yang maha luhur, jalla wa ala, maha luhur Allah dan juga maha tinggi. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna, dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhususkan Nabi Muhammad min jamalihil afna, min jamalihil asna, dari sifat-sifatnya yang baik. Fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura, dan ada jadilah Nabi Muhammad itu sebagai orang yang disenangi, mansuran, dan orang yang ditolong. Ada dua sifat Allah di sini. Yang pertama sifat jalal, yang kedua sifat jamal. Ada yang namanya jamal di sini? Jalal ada nggak jalal? Biasanya orang Betawi namanya jamal. Kalau nggak jamal, jalal. Kalau orang Sunda, asep biasanya. Jamal dan jalal ini dua sifat. Kalau kita kelompokkan sifat-sifat Allah, itu ada sifat-sifat jamal dan ada sifat-sifat jalal. Di mukadimah ini sifat jalal Allah yang disebutkan terlebih dahulu. Allah memenuhi hati Nabi Muhammad dengan sifat-sifat jalalnya Allah, dan juga Allah mengkhususkan Nabi Muhammad dengan sifat jamal. Jalal itu artinya besar, agung, Pak. Jalla wa ala itu artinya besar, agung. Ada sifat-sifat jamal. Jamal itu artinya indah. Sifat-sifat jalal, sifat yang maha agung, maha besar, itu seperti sifat Allah Malik. Malik itu artinya raja. Raja ada emang yang kecil, raja ada emang yang kira-kira culun, itu nggak ada raja Malik. Kemudian sifat jalal Allah antaranya adil, yang maha adil. Sifat jalal Allah diantaranya muntaqim. Muntaqim itu yang maha membalas. Mutakabbir, yang maha besar. Takabur. Takabur kalau buat orang sebutannya sombong. Tapi Allah punya sifat takabur. Allah punya sifat mutakabbir, karena memang itu adalah selendang Allah. Cuma Allah yang pantas memakai sifat itu, mutakabbir. Kemudian ada sifat Allah Jabbar, ada sifat Allah Qahar. Ustaz Arif ini wiridannya ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar. Ustaz ya Jabbar, Jabbar yang maha memaksa, ya Qahar yang maha menang. Ini sifat-sifat jalal, sifat-sifat agung. Sifat-sifat agung. Kemudian sisi lain ada sifat-sifat Allah sesuai dengan mukadimah di sini, ada jamalil hil asna. Ada sifat-sifat jamal. Jamal itu sifat indah. Surat Al-Fatihah ayat 1 bunyinya gimana, Pak? Surat Fatihah ayat 1. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih,
Ar-Rahim yang maha penyayang. Rahman, Rahim itu termasuk sifat jamal, sifat indahnya Allah. Rauf, maha penyayang juga. Afu, kita seringkan bulan Ramadan ya, Allahumma innaka afuwun karim. Afu, karim itu sifat Allah. Afu, alhamdulillah. Afuun karimun sifat Allah, sifat jamal, maha pemaaf. Afuun karimun, maha mulia atau maha loman, maha memberi, sifat jamal. Di dunia ini saudara, Allah sering mewujudkan sifat jamalnya. Ar-Rahman, maha, apa artinya Ar-Rahman? Maha pengasih. Allah kasih aja siapa aja itu, mau orang yang ingkar, mau orang yang taat, mau orang yang iman, mau orang yang kufur, Allah kasih aja. Orang Allah maha pengasih. Kadang kita lihat orang yang ingkar banget sama agama justru kaya. Ada nggak yang begitu? Ada banyak. Orang yang ingkar sama ajaran-ajaran syariat justru umurnya panjang, sehat, makin jaya di dunia. Kenapa demikian? Karena memang Allah punya sifat di dunia ini. Allah mewujudkan sifat Rahmannya, yaitu sifat maha pengasih. Allah kasih aja, namanya dunia nggak ada artinya, kasih. Begitu juga afuun, sifat maha pemaaf. Di dunia Allah kasih. Ada 4 orang saudara. Ada 4 orang. Yang pertama, ada orang mukmin ahli maksiat. Kemudian yang kedua, ada orang mukmin taat. Orang mukmin ahli maksiat yang pertama meninggal nggak taubat. Orang mukmin yang kedua taat, pasti taubat. Kemudian yang ketiga, ada orang kafir. Yang ketiga ada orang kafir, taubat, akhirnya masuk Islam. Yang keempat, ada orang kafir tapi meninggal dalam kekufuran, enggak taubat. Di antara 4 ini, yang masuk neraka khalidina fiha, yang masuk neraka kekal di neraka, cuma yang nomor 4 saudara. Cuma orang kafir yang meninggal nggak sempat taubat, nggak sempat iman, masuk masuk neraka kekal. Gimana nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor 1 yang orang mukmin ahli maksiat, meskipun dia maksiat di dunia masuk neraka cuma biqadri jurmihi, sesuai dengan dosa-dosanya, dicuci, nanti udah dicuci ya dijemur, dikeringin, kasih wangi-wangian yang pantas, habis itu masuk surga. Yang kedua juga begitu. Yang kedua orang mukmin tobat, apalagi orang mukmin yang taat, meninggal dalam keadaan tobat, surga langsung. Orang kafir tobat, masuk Islam, surga juga. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Kaman la dzambalah, bersih, masuk surga. 1, 2, 3 masuk surga semuanya. Yang keempat enggak. Nah sekarang saya mau tanya, banyakan yang masuk surga apa banyakan yang masuk neraka, saudara? Banyakan masuk surga apa banyakan masuk neraka? Dari contoh tadi tuh, banyakan masuk surga apa banyakan masuk neraka? Banyak masuk neraka. Banyakan masuk surga. 1, 2, 3 itu semua masuk surga. Artinya rahmat Allah itu mendahului, dan rahmat Allah itu lebih besar dibanding murkanya. Ini yang perlu kita tanamkan sebagai bagian dari roja, bagian dari penuh harapnya kita kepada rahmat Allah. Satu waktu ada seorang sahabat, sebenarnya belum sahabat waktu itu. Sahabat itu kan orang yang bertemu Rasulullah mukmin. Waktu itu belum, namanya Wahsy.
Wahsy ini budaknya Hindun. Siapa Hindun? Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Hindun punya bapak, waktu perang Badar meninggal, yang bunuh Sayyidina Hamzah pamannya Nabi. Marah Hindun itu waktu perang Badar, menang umat Islam waktu perang Badar. Tahun depan ketemu lagi kata orang-orang musyrik Quraisy waktu itu. Tahun depan ketemu lagi di perang Uhud. Ini Hindun emang udah dendam banget pada Sayyidina Hamzah. Di perang Uhud maka Hindun bayar si Wahsy. Wahsy, kalau kamu bisa bunuh Hamzah maka saya kasih bebas. Nah, singkat cerita itu di perang Uhud, Wahsy ini berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Perang Uhud kalah pasukan muslim. Memang pada ngeyel. Waktu perang Uhud itu pada ngeyel. Nabi udah bilang ini 50 orang di gunung Uhud, di puncak Jabal Uhud ini jangan kemana-mana. 50 orang ini apapun yang terjadi tetap di sini. Khusus 50 orang ini pasukan pemanah, saudara. Untuk apa? Untuk mengcounter dan untuk membentengi orang-orang pasukan muslim yang ada di bawah. Jadi pakai panah. Hasil itu strategi Rasulullah, jangan kemana-mana. Nah, datang itu pasukan musyrik Quraisy. Waktu itu musyrik Quraisy 3.000. Waktu itu musyrik Quraisy 3.000 lawan 1.000 di perang Uhud. Di pertempuran, setengah pertempuran ini menang. Pasukan muslim menang karena apa? Karena pasukan panah yang dari atas yang ditempatkan oleh Rasulullah 50 ini benar-benar bisa bikin kocar-kacir orang-orang kafir Quraisy. Mundur itu semua. Nah, di bawah teman-temannya, saudara-saudaranya ini udah pada mulai ambil ghanimah, ambil jatahnya, barang-barang yang bisa diambil dan hukumnya itu boleh, barang-barang orang musuh yang kira-kira waktu itu bisa dibawa. Ada yang bawa kuda cakep, ada yang bawa harta, ada yang bawa simpanan-simpanan orang kafir, semuanya dibawa semua. Pasukan yang di atas bukit Uhud ngiler juga akhirnya. Wah, menang kita nih, menang. Turun-turunlah, ambil jatah. Nggak kebagian ntar kalau nggak turun sekarang. Ada satu orang sahabat bilang, jangan, kata Rasulullah, apapun yang terjadi kita nggak boleh turun. Akhirnya karena melihat teman-temannya udah pada ngambilin ghanimah, udah ngambilin harta rampasan perang, dia mau turun juga akhirnya. Hanya tinggal beberapa orang yang atas bukit. Orang musyrik Quraisy, kafir Quraisy waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tahu, belum Islam waktu itu, tahu kalau Jabal Uhud kosong, maka dia nggak pulang ke Mekah. Dia muter, dia naik ke Jabal Uhud, puncak. Itu pasukan panah yang tinggal beberapa orang habis di situ, dan orang-orang muslim yang di bawah habis dipanahin dengan pasukannya Khalid bin Walid dari atas gunung Uhud. Kalah di situ perang. Gara-gara nggak nurut sama Nabi Rasulullah. Bagaimana Sayyidina Hamzah? Sayyidina Hamzah ini gugur ditikam oleh Wahsy. Wahsy bebas, kabur dia, namanya udah eksekusi ya, udah menjalankan tugas, yang penting bebas. Nah, kemudian beberapa tahun setelah itu turun ayat yang menyatakan qul li ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang berlebihan dalam dosanya, jangan putus asa kepada rahmat Allah. Asbabun nuzul ayat ini, saudara, Wahsy itu pernah diajak masuk Islam oleh Rasulullah. Masuk Islam Wahsy. Walaupun Rasulullah marahnya waktu itu Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy, tapi tetap Rasulullah sebagaimana sifat-sifat Allah, Rasulullah meneladani sifat afuwunnya Allah, Maha Pemaaf. Rasulullah meneladani sifat Allah Rahim, yaitu Maha Penyayang. Tetap masuk. Ayo Wahsy, masuk Islam. Kata Wahsy, gimana orang saya dosanya banyak, saya zina, saya bunuh orang, emang bisa? Maka turun ayat ini,
Jangan putus asa. Orang yang bertaubat dari dosanya, meskipun dia orang kafir kemudian masuk Islam, maka dijamin akan Allah ampuni dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah ini sangat besar. Inilah yang perlu kita sering kenalkan kepada orang-orang, terutama DMI. DMI kenalin bahwa Islam itu penuh rahmat, Islam itu penuh rasa sayang. Jadi supaya orang-orang itu senang juga sama masjid, supaya orang-orang itu juga enggak takut kalau pengen masuk masjid. Ya sholat salah-salah sendiri, salah-salah dikit asal madhab kiblat biarin aja udah. Yang penting dia masuk, kemudian dia mau sholat. Kata Rasulullah, sholat jamaah itu tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah, yang penting jamaah aja deh pokoknya di masjid. Sholat jamaah itu mengungguli sholat sendiri 27 derajat, saudara. Dikenali nih kayak begitu-begitu. 27 derajat, meskipun ya kita rakaat kedua 27 derajat. Meskipun kita masuk imam udah tahiyat, udah tasyahud 27 derajat. Meskipun kita Allahu Akbar, begitu kita duduk, Assalamualaikum warahmatullah, 27 derajat, Pak. 27 derajat, Pak. Cuma bedanya 27 derajat itu bedanya ada yang 27-nya 27 masjid, ada yang 27-nya 27 kotak amal, ada yang 27-nya 27 jeruk, ada 27-nya 27 anggur, ada 27-nya 27 biji anggur, ada 27 wijen, tahu wijen, Pak? 27 wijen gitu, tapi tetap dapat berapa? 27 tetap sholat jamaah. Nah, kita kenalkan di sini maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah, sifat-sifat jamalnya Allah. Namun jangan lupa juga kita harus khauf, harus punya rasa takut juga. Kalau di dunia Allah mewujudkan sifat jamalnya, rahman, rahim, afu, karim, latif, banyak sifat-sifat rahman, sifat-sifat jamal Allah. Tapi nanti di akhirat terhadap orang-orang yang ingkar, terhadap orang-orang yang kafir, Allah akan mewujudkan sifat jalalnya. Allah akan muncul dengan sifat muntaqim yang maha membalas. Allah akan muncul dengan sifat jabbar yang maha memaksa. Allah muncul dengan sifat qahhar untuk orang-orang kafir nanti di sana. Muncul dengan sifat adil, maha adil. Repot nih kalau udah begini. Kalau di sifat adil nanti di akhirat itu repot. Kita baca Fatihah begitu sampai Ar-Rahmanir Rahim, senang tidak? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kalau udah sampai Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Yaumuddin ay yaumul jaza wal hisab. Yang dimaksud dengan Yaumuddin, hari ad-din di sini adalah hari perhitungan dan hari balasan. Saya tanya sama Bapak hadirin, mendingan Allah berlaku adil atau Allah berlaku sayang kira-kira? Mendingan adil apa sayang, saudara? Adil apa sayang? Mendingan sayang. Kita salah sholat dikit, Allah sayang sama kita, surga udah. Amin ya, Pak? Amin ya, Pak? Kita sholat, kita sedekah kurang-kurang dikit misalnya, karena Allah sayang sama kita, ya udah nggak apa-apa, hambaku. Ini namanya sifat sayang. Tapi kalau sudah sifat adil, sudah sifat Allah Malik, apalagi di situ Yaumuddin, hari perhitungan, Allah sudah main hitung-hitungan, repot dah udah. Umur berapa umur? Tanya sama malaikat. Umur 50 tahun buat ngapain aja? 50 tahun dihitung sama Allah itu. Ya Allah, 50 tahun, 15 tahun saya balik, habis itu ya saya jadi begajulan aja. Harta berapa harta? Buat apa harta? Dihitung sama Allah itu yaumul hisab. Habis dihitung diberikan ganjaran. Ini yang namanya Malik Yaumiddin, yang menguasai yaumil jaza wa yaumil hisab, yang menguasai hari pembalasan dan hari perhitungan. Oleh karenanya jangan kita
Jangan kita pengen-pengen dihitung-hitung sama Allah, jangan kita dihitung. Kalau kita mau ngitung sendirilah, ngitung diri kita sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita hitungin diri sendirilah, jangan kita hitung-hitungan sama Allah. Kalau kita hitung-hitungan sama Allah, nanti Allah hitung lagi. Serem nih kalau begini. Nah, di akhirat nanti, saudara, Allah akan wujud, Allah akan muncul dengan sifatnya, sifat jalal, sifat kebesaran, sifat keagungan, di mana kita untuk orang-orang mukmin insya Allah tetap akan masuk surga. Namun sesuai dengan dosanya pasti orang-orang mukmin itu akan dicuci dulu. Ini sifat adilnya Allah, sifat jalalnya Allah, kamaliyah. Kemudian wa ala alihi wa ashabihi wasalikina ala nahjihi fanalu khairan wafira, dan salawat serta salam atas keluarganya Nabi Muhammad, sahabatnya, dan juga orang-orang salihin, orang-orang yang menempuh suluk ala nahjihi, atas jalannya Nabi Muhammad, fanalu khairan wafira, maka mereka akan mendapat kebaikan yang banyak. Ada keluarga Nabi. Keluarga Nabi ini sebagian ulama, diantaranya Syekh Nawawi Banten juga, Kasyifatus saja mengutip pendapat kebanyakan ulama ini mengatakan bahwa yang disebut dengan Al Muhammad ini adalah seluruh umat muslim, umat yang iman kepada Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Ini termasuk Ali Muhammad, termasuk keluarga Nabi Muhammad. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, ini adalah dzurriyyah atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini adalah orang yang iman kepada Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad dan iman. Hadirin jamaah Allah, orang yang bertemu Nabi Muhammad itu ada yang iman, ada yang kufur. Dan waktu itu tampilannya sama ya. Kalau kita ya pakai sama-sama pakai sarung, sama-sama pakai peci, sama jenggot, sama-sama pakai jenggot juga. Kemudian imamah, tutup kepala, sama tutup kepalanya. Antara Nabi Muhammad, antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir itu pakaiannya ya sama, pakaian lahiriah. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah akhlaknya. Orang-orang yang bertemu Nabi Muhammad kemudian beriman itu namanya sahabat. Tapi kalau bertemu Nabi Muhammad nggak iman, ya bukan sahabat. Kayak Abu Jahal namanya. Nah, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah misalnya, Al-As bin Wa'il, ini semua kalau kita lihat tampilannya sama seperti sahabat-sahabat yang lainnya, pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, sama-sama. Cuma yang beda apanya? Akhlaknya. Artinya hadirin, penampilan zahir ini bolehlah kita dengan penampilan zahir kita mengikuti Rasulullah SAW, tapi jangan lupa ikuti juga akhlak Rasulullah SAW. Karena orang-orang kafir pada waktu itu juga sama penampilannya seperti Rasulullah, yang bedanya apa? Akhlaknya orang-orang kafir jauh dengan akhlaknya Rasulullah dan akhlak para sahabat. Akhlaknya, karena memang Nabi Muhammad ini diutus liutammima makarimat akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyempurnakan jubah, bukan untuk menyempurnakan imamah, bukan untuk menyempurnakan gamis dan lain sebagainya, bukan, tapi akhlak yang diutamain. Sahabat. Kemudian juga bicara tentang sahabat-sahabat itu, meskipun demikian, kalau kita sebut ada 3 dedengkot musyrik itu yang bukan sahabat, namanya orang-orang kafir tetap meskipun ketemu Nabi Muhammad. Di antara mereka musyrik Quraisy itu ada dedengkot kafir Quraisy, dedengkotnya Abu Jahal. Kemudian namanya Amr bin Hisham, nama aslinya Abu Jahal. Kemudian Walid bin Mughirah dan Al-As bin Wa'il. Ini 3 orang yang pernah datang kepada Abu Thalib
yang suruh Abu Thalib ponakan ngurusin ponakan, suruh berhenti ngajak orang untuk nyembah satu Tuhan. Datang ke Abu Thalib. Ini 3 orang ini, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, dan Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Ini kerasnya kepada Nabi Muhammad luar biasa, benar-benar keras. Tapi apakah dengan kerasnya begitu, apakah Nabi Muhammad saat itu jadi keras juga? Enggak, saudara. Nabi Muhammad meskipun itu 3 orang sangat keras, Nabi Muhammad tetap dakwahnya dengan kelembutan, tetap dakwahnya dengan kehalusan. Apalagi di periode Mekah, kalau Nabi Muhammad kasar, kalau Nabi Muhammad ambekan, kalau Nabi Muhammad dikit-dikit marah, orang-orang pada bubar udah. Pasti yang mukmin cuma Nabi Muhammad doang, yang lainnya pada ogah. Jadi bagaimana Nabi Muhammad lembut? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Sebab rahmat, sebab sayangnya Allah kepada engkau Muhammad, maka engkau bersifat lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau keras, kalau engkau hatinya itu kasar, lan faddu min haulik, pasti akan bubar dari sisi engkau Muhammad, orang-orang enggak pada mau Islam. Tetap Nabi Muhammad dalam dakwah yang rahmah, dalam dakwah dengan kelembutan. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad optimis bahwa boleh jadi saat ini orang-orang itu kafir, tapi nanti anak-anaknya itu mukmin. Orang Taif yang nyambitin Nabi kayak pantau, tetap Nabi doain. Begitu ditawarin supaya doa Muhammad nanti tinggal gunung kita yang angkat, kata malaikat, Nabi Muhammad jangan dah, jangan. Tetap Nabi Muhammad bagaimana? Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bilang, kalau saat ini mereka enggak iman, malaikat, besok-besok anak mereka mungkin iman, cucu mereka mungkin iman. Itu Nabi Muhammad itu, saudara. Dan ini bisa kita lihat, Al-As bin Wa'il punya anak namanya Amr bin As. Amr bin As jadi sahabat utama, jadi sahabat Rasulullah yang juga pegang peranan, terutama di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi gubernur Mesir waktu itu, Amr bin As. Walid bin Mughirah punya anak namanya siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masuk Islam juga, jadi sahabat utama juga, mimpin beberapa ekspedisi, beberapa peperangan pada masa sahabat Khalid bin Walid. Bapaknya orang kafir, saudara. Bapaknya itu orang yang paling anti sama Nabi Muhammad, orang yang paling keras sama Nabi Muhammad. Tapi ternyata iman kepada Nabi Muhammad dan jadi muslim yang bahkan berpengaruh dan mengukir sejarah. Abu Jahal. Kalau Abu Jahal kita tahu semua anaknya. Ikrimah bin Abi Jahal. Ini Ikrimah muslim. Ikrimah muslim. Dan juga jadi sahabat waktu itu, termasuk kalangan ulama sahabah, termasuk orang-orang alimnya sahabat. Karena ada sahabat yang ya sahabat umum, ada yang sifatnya umum, ada yang khusus yang memang punya ilmu atau ulamanya sahabat jadi sebagai tempat bertanya para sahabat. Ini Ikrimah bin Abu Jahal. Ini bukti bahwa meskipun seseorang misalnya dari keturunan kafir, orang masa lalunya, orang tuanya itu masa lalu yang kelam, keturunan ya pokoknya nggak jelas dah, tapi boleh jadi anaknya nanti Allah berikan karunia jadi anak yang beriman, anak yang soleh, anak juga yang berperan dalam Islam ini. Itu sering terjadi. Oleh karenanya kita tidak boleh memandang sebelah mata. Amma ba'du fayaqul murtaji Ghufral Masawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, hada syarhun wada'tuhu 'ala al-kitab al-mustamil 'ala al-mawa'id min 'allama al-hafidh Asy-Syaikh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bin Hajar Al-Asqalani. Ini setelah tahmid, setelah syahadat dan setelah salawat, maka berkata
orang yang selalu berharap pengampunan dosa-dosanya, yaitu Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ini yang mensyarahkan kitab ini orang Banten, namanya Syekh Nawawi Banten atau Syekh Nawawi Al-Jawi. Kitab aslinya dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ada dua saudara yang terkenal. Yang pertama ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini yang punya syarah Sahih Al-Bukhari namanya Fathul Bari, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami ini muridnya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, pengarang kitab, gurunya Syekh Zainuddin, pengarang Fathul Mu'in. Syekh Zainuddin Al-Malibari punya guru Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, yang dimaksud di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani, masanya lebih dulu. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau yang punya kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari. Nah, beliau punya kitab ini. Punya kitab namanya Munabbihat ala Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Ini kitab Ibnu Hajar namanya Munabbihat ala Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Disyarahi oleh Syekh Nawawi Banten, nama syarahnya Nasaihul Ibad. Jadi kalau kita sebut ini kitab apa? Kitab Nasaihul Ibad yang menjelaskan kitab Munabbihat ala Isti'dad Liyaumil Ma'ad, punyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan dengan muqaddimah ini, dengan hadirnya kita bersama jamaah ini, Allah turunkan barokah, karena al-barokah ma'al jamaah. Barokah itu pasti akan turun bersama jamaah. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.